الفضل والكرامات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga setiap amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di yaumil qiyamah menjadi peringan kita daripada dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini akan membahas al-hisab ya. Jadi setelah kita di mahsyar dan beberapa di antara kita mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, ada 7 golongan di antara mereka. Lalu kemudian kita mencari syafaat karena tidak segera dilakukan hisab. Padahal di waktu tersebut matahari begitu sangat dekat sehingga datanglah kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan seterusnya. Tidak satu pun di antara para nabi-nabi sebelumnya bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepada kita. Barulah kita semuanya datang kepada Nabi Muhammad. Beliau pertama kali awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa', yang pertama kali memberikan pertolongan dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Rasulullah memberikan syafaat, dan ini yang dimaksud dalam hadis syafaatul kubra, syafaat yang paling besar. Ya, jadi syafaat yang paling besar itu Allah berikan kepada baginda Rasulullah, kepada umat Muhammad maupun kepada umat-umat sebelumnya. Dan sudah juga kita bahas di pertemuan yang lalu bahwasanya syafaat itu beragam, syafaat itu bermacam-macam, dan bagaimana cara kita mendapatkan syafaat pun juga sudah kita bahas ya. Di antaranya apabila kita mendengar azan maka ucapkanlah dengan ucapan yang sama dikatakan oleh muadzin. Lalu setelah kita mendengar azan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watu at-tammah ya, rabb hadhihi da'wati at-tammah was salatul qa'imah, seterusnya. Dan juga salat subuh, man shalla alayya ya, bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beberapa di antara amalan supaya kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah syafaat kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ya. Jadi semua kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hisab ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ada 2. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Kalau hisab yang mudah, hisab yang Allah tujukan hanya kepada orang mukmin saja. Jadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kelak di yaumil qiyamah dia akan dihisab, dihitung setiap amalan ibadahnya dengan amat sangat mudah. Itu hisabun asir. Nah, hisabun yasir ya, hisab mudah. Dan disebutkan ya tentang hisab ini innahu masyhadul hisab yaumil qiyamah, bahwasanya hisab ini termasuk di antara yang akan dilewati oleh setiap kita semuanya, baik laki-laki dan perempuan, kelak di hari kiamat ya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadau al-mawazin, aku memasang atau aku meletakkan timbangan amal al-qistah ya, dengan seimbang atau dengan adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fala tudzlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun seseorang yang dizalimi sedikit pun. Jadi tidak ada kita dizalimi sedikit pun oleh Allah, itu tidak akan pernah ada dan tidak akan ada. Ya, masing-masing kita
oleh Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Wa in kana mithqala habbah, meskipun hanya sebiji ya sawi di sini ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, meskipun amalan ibadah yang kita lakukan itu sekecil biji sawi, ataina biha, kami akan mendatangkannya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisap. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, apakah itu baik ataupun buruk, nanti Allah akan datangkan itu semuanya, tidak terkecuali. Makanya jangan pernah kita menyepelekan, jangan pernah kita menganggap remeh apapun perbuatannya, sekecil apapun itu ataukah sebesar apapun ya, kita terus melakukannya hanya lillahi ta'ala. Dan disebutkan di sini ya, dan wasatakifu al-khalaiq kulluha saffan lil hisab, dan orang-orang dan semua makhluk nanti akan berbaris untuk melakukan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadapan kita berbaris itu. Gak kebayang seberapa banyak orang-orang yang saat itu dihisab oleh Allah, mulai sejak umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saffan, berbaris itu. Wa uridu ala rabbik, dan mereka didatangkan di hadapan Allah berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum, sungguh kalian telah datang kepada kami sebagaimana kami telah menciptakan kalian awal marrah, awal mulanya. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bal za'amtum, bahkan kalian mengira kami tidak berbuat ya, atau tidak berjanji kepada kalian, tidak membuat janji kepada kalian. Beberapa di antara makhluk mereka menganggap Allah tidak membuat janji kepada mereka, padahal janji Allah itu nyata sekali. Janji Allah Ta'ala itu benar. Masing-masing kita kelak di yaumil qiyamah akan dihisab berbaris. Sebagaimana ini di dalam surat Al-Kahfi ya 48. Sebagaimana Allah juga berfirman tentang hisab ini ya dalam Al-Qur'an, wa tara kulla ummatin jathiyah, dan kamu melihat pada saat itu masing-masing umat berlutut. Jadi semuanya berlutut itu. Ya, semuanya berlutut. Tud'a ila kitabiha, kullu ummatin tud'a ila kitabiha, masing-masing umat dipanggil untuk mengambil kitabnya. Al-yaum ya, al-yauma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini pada kiamat, hari kiamat itu tujzauna ma kuntum ta'malun, kalian masing-masing akan dibalas sesuai perbuatan ya. Jadi perbuatan kita ini akan dibalas oleh Allah. Masya Allah ya. Dan bahkan dikatakan juga dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 49 sampai 51 itu, watarul mujrimin, dan kamu akan menyaksikan pada hari tersebut ya, pada hari kiamat, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang berdosa, muqarranina fil asfat, mereka diikat dengan belenggu. Jadi tangannya dibelenggu Pak, orang-orang yang berdosa itu. Tangannya dibelenggu. Sarabiluhum min qatiran, dan pakaian mereka, baju mereka itu min qatiran, terbuat dari aspal. Pakaiannya loh terbuat dari aspal. Aspal kira-kira adem apa panas ya? Panas ya. Panas aspal itu. Jadi pakaian mereka itu terbuat dari aspal, wa tughsha wujuhumun nar, dan wajah mereka ditutup dengan api itu. Ditutup dengan api. Masya Allah, ini bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang seringkali melakukan perbuatan dosa selama hidupnya di dunia. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Dan ada juga beberapa makhluk yang lainnya Allah bebaskan atau Allah lewatkan hisab ini. Artinya dia tidak dihisab, langsung saja masuk ke dalam surga. Ya, nanti kita kira-kira termasuk yang mana? Tentunya kita semuanya berharap ya, kita berdoa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Allah bebaskan kita daripada hisab. Syukur-syukur kita mendapatkan hisabun yasir,
hisab yang mudah ini. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, masing-masing orang mukmin dalam meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dia akan melalui hisab yang sangat mudah sekali. Hisab yasir. Hisab yang mudah nanti kita akan bahas, kita akan baca kira-kira apa saja nanti ya. Kalau hisab yang sulit, asir itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah, dan bagi orang-orang yang memang sejak hidupnya di dunia hanya melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah hisab ya, setelah Allah meletakkan timbangan dengan seadil-adilnya dan mereka berbaris di hadapan Allah untuk dihisab, barulah maji'ur Rabb. Allah taala datang di sini. Ya, Allah taala datang. Dan Allah Ta'ala disebutkan dalam ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 25-26 bahwasanya wa yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam, pada saat langit pecah ya. Jadi langitnya pecah mengeluarkan kabut putih ya. Wa yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam, pada saat langit pecah mengeluarkan kabut putih. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat diturunkan dengan sebenar-benarnya ya, dengan diturunkan sebenarnya. Al mulku yauma idzin nil haqqu lirrahman. Jadi kerajaan yang hak, kerajaan yang sebenarnya pada hari itu hanya milik Allah semata. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Di sini ya. Wa kana yauman alal kafirina asira, dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang yang kafir. Jadi wakana yauman alal kafirina asira. Jadi pada saat langit itu pecah mengeluarkan kabut putih, malaikat turun semuanya, kerajaan yang sebenarnya pada hari itu hanya milik Allah, dan hari itu menjadi hari-hari tersulit bagi orang kafir. Udah, enggak ada harapan mereka sudah. Ya, pada saat itu tidak ada harapan. Kalaupun mereka bertobat, sudah tidak lagi berguna taubatnya. Kalaupun mereka mohon ampunan, tidak akan pernah Allah terima ampunannya. Kalaupun mereka meminta maaf kepada sesama orang-orang yang dizolimi, tidak akan pernah diampuni. Gitu ya, percuma sudah. Mereka hanya tinggal menunggu saja ya giliran masuk ke dalam api neraka. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, dan mereka meninggal dalam keadaan al-kufr wasyirk. Nauzubillah ya. Bahkan di dalam ya ayat Al-Qur'an Allah sebutkan kedatangan Allah nanti itu, selain langit pecah ya mengeluarkan kabut putih dan malaikat turun, Allah setelah itu kerajaan hanya milik Allah. Allah juga sebutkan di dalam surat lain, kalla, sekali-kali tidak. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 21 sampai 24. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dekka. Ya, idza dukkat, ya apabila bumi pada saat itu diluluh lantahkan. Jadi diluluh lantahkan berturut-turut di situ. Wa ja'a rabbuka, dan datanglah Allah, wal malaku, dan para malaikat-malaikatnya soffan-soffa berbaris. Wa ja'a yauma idin, dan didatangkan pula pada hari tersebut neraka jahanam. Yauma idin yatadzakkarul insan. Pada saat hari itu, pada saat neraka jahanam didatangkan itu, ditampilkan, diperlihatkan kepada mereka, yatadzakkarul insan. Barulah orang-orang mengambil pelajaran, orang-orang sadar. Tetapi kata Allah, wa anna lahu adzikra, dan kesadaran mereka itu tidak sama sekali berguna. Udah, nah, ngeri ya. Jadi bumi diluluh lantahkan dengan sebenarnya, Allah datang beserta malaikat-malaikatnya dengan baris, dan didatangkan neraka jahanam. Saat itu mereka sadar, iya rek, biyen ngono ya, saya mukmin, saya muslim,
Itu nanti akan terjadi, semua ini nyata, semuanya ini benar adanya. Ini yang mengatakan bukanlah Rasulullah, bukan juga para sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, melainkan yang mengatakan langsung hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sudah pasti benar ini nanti, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita untuk menghisap satu persatu. Hanya saja pada saat kita dihisap itu ada yang dengan sulit, ada yang dengan mudah. Kalau yang mudah itu kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini ya, yudna al-mu'minu yaumal qiyamah min rabbih. Seorang mukmin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, hatta yadha alaihi kanfahu fayuqarriruhu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya. Jadi meletakkan alaihi kanfuhu ya. Kanfun ini kan di pundaknya, menaruh tangannya atau gimana lah. Artinya tidak boleh disamakan dengan kita ya. Allah menaruh di pundaknya itu dan Allah menetapkan kepadanya atau membacakan kepada seorang mukmin perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan di dunia dan berkata, hal ta'rif, kata Allah kepada seorang mukmin yang dihisab dengan mudah kelak di hari kiamat, apakah kamu tahu, kata Allah, fayaqul ay rabbi a'rif, mana yang aku ketahui wahai Allah. Kira-kira yang Allah maksud itu mana yang aku ketahui. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, sesungguhnya aku telah menutupi dosa-dosa yang telah kamu perbuat itu di dunia, selama di dunia. Wa inni aghfiruha lakal yaum, dan saat ini, hari ini aku ampuni dosa-dosamu itu. Fayu'ta sahifata hasanatihi, lalu kemudian diberikanlah buku catatan kebaikan-kebaikannya dan dengan tangan kanannya. Sementara orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dia pun dipanggil di hadapan banyak makhluk, dan Allah berkata, haula'il ladzina kadzdzabu 'ala Allah, merekalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang mukmin tidak diperlihatkan, tidak ditampilkan di depan makhluk, melainkan Allah secara khusus menghisap dia dengan sangat mudah. Kamu dulu di dunia melakukan banyak perbuatan dosa loh, A, B, C, D, E, F, G, tapi aku semuanya itu tutup perbuatan dosa itu ya, dan hari ini aku ampuni dosa-dosa itu. Kamu masuk surga. Itu orang mukmin. Tetapi orang kafir dan orang-orang munafik nanti dipanggil dan diperlihatkan kepada semua makhluk, dan Allah berkata, merekalah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit sekali. Dan hisabnya seorang mukmin itu tidak didebat ya, tidak ditanyakan dengan sulit ya, dengan sangat mudah sekali. Makanya ada beberapa riwayat itu, man nuqisa al-hisabah faqad uzzib. Barang siapa yang didebat pada saat dihisab, sungguh dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik dan orang-orang munafik. Sementara kalau orang-orang mukmin tidak ada munaqashah, tidak ada didebat, tidak ada dikritisi, tidak. Ya, diperlihatkan umurnya, untuk apa saja kamu, amalannya, dan kemudian ilmunya, lalu kemudian harta dan seterusnya. Nanti perbuatan dosa yang ia lakukan sudah saya tutup dulu di dunia dan sekarang aku ampuni untuk kalian semuanya. Itu kata dalam hadis ya. Dalam hadis disebutkan demikian. Tetapi di sini ada beberapa di antara mereka yang cukup rumit saat hisab itu ya, sulit sekali. Ya, sulit sekali mendapatkan ampunan dari Allah itu, tetapi mereka sama orang mukmin mereka. Mereka mukmin, mereka orang-orang yang beriman, tetapi Allah berlakukan amat sangat sulit sekali. Seperti halnya ya disebutkan di sini, bahwasanya orang-orang yang sangat sulit nanti pada saat hisab itu, termasuk diantaranya adalah
orang-orang yang zalim gitu ya. Orang-orang yang zalim itu akan dipersulit nanti pada saat dihisab. Baik, kita akan sebutkan satu persatu di sini ya, bahwasanya Allah alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wal adzab. Sudah kita sebutkan ya, bahwasanya meskipun masing-masing kita nanti akan melalui hisab, namun ada beberapa di antara kita yang tidak dihisab asalkan mempunyai 4 kriteria atau 4 sifat. Yang pertama mereka la yastarqun, ya mereka tidak meminta ruqyah. Kemudian wala yatatayyarun, dan mereka tidak pesimis terhadap apa yang dilihat ataupun yang didengar, ataupun amalan-amalan tertentu, misalnya dia melihat burung atau melihat mendengar suara-suara tertentu, dia beranggapan atau berasumsi membawa kebinasaan, kematian dan seterusnya, tidak menyandarkannya kepada Allah, itu namanya tatoyur itu. Atau menggantungkan sesuatu kepada benda-benda tertentu, misal burung merpati gitu ya, kalau misalnya dilempar terbang, oh itu bertanda baik. Tetapi kalau tidak mau terbang, itu tidak. Nah, itu tatayur, itu toir ya. Dan ada beberapa di antara lain yang seringkali kita temui di tengah masyarakat, itu ada burung ya, yang mana dia jika berbunyi itu beranggapan, wah ntar lagi ada yang meninggal dunia ini. Nah, itu ya, ada itu. Entah burung apa, gak paham saya itu. Burung apa Pak? Kakak, gagak. Oh, yang hitam itu ya. Nah, kalau kita menemukan hal tersebut, kata Rasulullah, maka doalah kepada Allah, la tayra illa tayrullah, tidak ada burung melainkan hanya milik Allah, wala khaira illa khairullah, dan tidak ada kebaikan melainkan hanya milik Allah. Jadi kebaikan itu datangnya hanya dari Allah, bukan dari burung tertentu ataupun dari siapa saja ya. Itu tatoyur itu. Walayak tahun, dan juga tidak menggunakan pengobatan api, dan yang keempat senantiasa selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebihnya ada 70 alfan, ada 70.000. Dikatakan dalam riwayat lain ya 700 alfin, 700.000. Ya, dalam riwayat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka yang punya 4 sifat itu, ada yang mengatakan 700.000. Ini ya, 700.000. Dan yang 700.000 ini atau 7.000 ini mutamasikun. Mereka saling memegang erat tangan satu dengan yang lainnya. Memegang erat tuh. Akhidun ba'duhum biyadi ba'din. Sebagian memegang tangan sebagian yang lainnya. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhulu akhiruhum. Ya, jadi yang pertama tidak akan masuk ke surga sampai yang akhir pun juga masuk ke dalam surga juga. Masya Allah. Wujuhum ala suratil qamar, wajah mereka itu sama seperti bulan Lailatul Badr di malam purnama. Di malam purnama. Dan ini hadisnya sahih ya, semuanya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasulullah wa'adani rabbi ayyudkhila al-jannata min ummati 70 alfan. Allah sudah berjanji kepadaku, kata Nabi Muhammad, memasukkan umatku 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Masing-masing 1.000, ya masing-masing 1.000 orang itu sab'una alfan, ada 70.000 lagi. Ya, ada 70.000. Jadi masing-masing 1.000 ada 70.000 lagi orang ya. Wa salasa hathayat min hathayati rabbi. Ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang orang umat Rasulullah yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan bahkan di sini dikatakan juga ya, fastazattu rabbi fazadani ma'a kulli wahidin
sab'ina alfan. Jadi aku meminta, kan awalnya 700.000 umat Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah minta tambah lagi, kurang ya Allah. Ya, akhirnya ditambah, masing-masing orang membawai 70.000 orang lagi. Ya, tinggal dikalikan nanti ya, 700.000 ya masing-masing orang 70.000. Insya Allah banyak itu. Mudah-mudahanlah kita termasuk di antara lain yang bila adab wala hisab ini ya. Dan juga ciri-cirinya juga manu kisal hisab udzib ya. Seseorang yang saat dihisab itu masih didebat, masih dipertanyakan, masih sulit gitu ya, asir, itu bertanda dia bakalan mendapatkan azab Allah itu. Nah, sementara orang mukmin tidak akan pernah dimunakosah. Ya sama dengan skripsi atau tesis atau disertasi itu ya kan sebelumnya harus munakosah itu, didebat dulu, diinterogasi dulu ya. Dan juga nanti di hari kiamat itu, di hari hisab ada kisos Pak. Ya kisos itu ada nanti kisos. Ya ibadi ya, dan masyahidul kisos yaumal qiyamah, pemandangan kisos atau adegan kisos ya. Jadi kisos ini nanti ada ini nanti. Innallaha ja'ala dzulma muharrama. Allah mengharamkan kezaliman di antara hamba-hambanya. Ya ibadi inni haramtu dzulma, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman kepada diriku sendiri dan aku menjadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian, maka jangan pernah kalian melakukan kezaliman atau jangan pernah saling menzalimi, enggak boleh. Karena kezaliman yang kita lakukan di dunia nanti akan dikisos. Ya, akan dibalas, kisos itu dibalas. Makanya di sini Rasulullah menjelaskan akibat orang yang berbuat zalim di dunia dan nanti di akhirat apa yang ia akan dapatkan konsekuensinya. Ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kezaliman karena sesungguhnya perbuatan zalim itu nanti akan membawa kegelapan di hari kiamat. Gelap banget itu orang yang melakukan zalim itu. Umat-umat sebelumnya itu ya, umat-umat sebelumnya itu dibinasakan oleh Allah karena perbuatan zalimnya. Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 13 misalnya ya. Di sini walaqad ahlaknal qurun, sungguh telah aku hancurkan, binasakan al-qurun, orang-orang sebelum kalian, lamma zalamu, pada saat mereka melakukan kezaliman. Ya, pada saat mereka melakukan kezaliman, Allah binasakan, Allah hancurkan mereka. Fir'aun hancur, Abrahah itu ya. Terus juga Namrud, semuanya hancur itu. Dibinasakan karena mereka zalim. Makanya jangan pernah meremehkan kezaliman sedikit apapun itu ya. Bahkan di sini Nabi Muhammad pun juga melarang kita untuk menzalimi hewan dengan mengikatnya, mengurungnya, menahannya sehingga dia tidak bebas mencari makanan di luar sana. Nah, dalam hadis dakhalat imra'atun annar, ada seorang wanita masuk neraka disebabkan kucing. Robatotha, dia ikat kucing itu dan dia tidak beri makanan dan dia tidak melepasnya mencari makanan di luar sana sampai mati kucingnya. Nah, ini nanti ya, ini buktinya Allah balas kelak di hari kiamat dengan an-nar. Dan ngeri Pak, kezaliman ini ngeri ya. Selain itu juga orang-orang yang zalim dia tidak akan dicintai oleh Allah. Ya, Allah tidak mencintainya, Allah tidak akan memberinya hidayah. Padahal hidayah kan satu-satunya yang kita cari itu. Yang kita cari itu ya hidayah, karena tidak semua kita mendapatkan hidayah. Meskipun jenengan, meskipun kita semuanya sekarang bisa menunaikan maghrib, sholat isya, berjamaah dan seterusnya, bisa hadir, itu pun juga tidak menjamin seterusnya. Hidayah itu harus selalu kita minta, harus kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan hidayah. Ya, jadi hidayah. Orang yang zalim itu Allah jauhkan dari hidayah, Allah jauhkan dari kecintaan Allah kepadanya.
Ini orang zalim. Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 258, wallahu la yahdi al-qaumadz zalimin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dan yang kedua, Allah tidak akan pernah mencintai, wallahu la yuhibbu adz-zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan Allah akan menunggu itu. Ya, orang yang melakukan kezaliman memang Allah biarkan dia melakukan kezaliman sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, sehingga pada saat azab Allah datang dia pun tidak bisa mengelak dan dia tidak bisa menghindar. Ya. Ini orang zalim itu seperti itu. Ditunggu oleh Allah sampai banyak kezaliman yang ia lakukan. Innallaha ta'ala la yumli lidz-zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah menunggu orang yang melakukan kezaliman sampai Allah menyiksanya sehingga dia tidak bisa lari darinya. Ya, tidak bisa lari darinya. Dan juga orang yang dizalimi itu doanya diijabah. Orang yang dizalimi itu doanya diijabah, dikabulkan. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah doa orang yang terzalimi, fa innaha tuhmalu 'alal ghamam, maka sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu akan dibawa di atas awan, dan Allah berfirman, wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Dan Allah berkata, sungguh aku akan memberikanmu pertolongan walau ba'dahin, meskipun hanya sebentar lagi. Setelah waktu ini aku akan berikan pertolongan. Ini janji Allah ini kepada orang-orang yang dizalimi. Ya, rawahu at-Tabrani. Dan juga di dalam hadis ya disebutkan ittaqu da'watal mazlum, takutlah doa orang yang terzalimi wa in kana kafiran, meskipun dia itu kafir. Fa inna laisa dunaha hijab, maka di antara doa orang yang dizalimi dengan Allah tidak ada penghalang atau batas. Artinya nanti diijabah, Pak. Ya, nauzubillah, ini nanti perbuatan zalim ini ya, perbuatan zalim nanti akan dikisosin. Salah satu hadis yang begitu sangat populer atau bahkan cukup dikenal oleh kita dan sering terdengar. Suatu saat Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Apakah kalian tahu siapa mereka orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Qalu, para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina," orang-orang yang bangkrut, merugi di antara kami, orang yang enggak punya uang dan orang yang enggak punya barang dagangan. Faqalah, dan Rasulullah menjawab, "Innal muflis," sesungguhnya orang yang merugi, orang yang bangkrut, "min ummati," dari umatku, "man ya'ti yaumal qiyamah," seseorang yang datang kelak di hari kiamat, bisolatin, dengan solatnya, wasiyamin, dan puasanya, wazakatin, dan zakatnya, wayati, namun dia datang qad syatama hadza, dia dulunya di dunia pernah mengumpat si fulan, wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh si fulan, wa akala mala hadza, dan dia telah memakan harta si fulan, wa safaka dama hadza, dan telah membunuh si fulan, wa daraba hadza, dan memukul si fulan, fayu'tu hadza, lalu kemudian orang fayu'tu hadza min hasan, orang yang dizalimi diberi kebaikannya. Ya, orang yang dizalimi diberikan kebaikannya. Ini kisos, ini kisos balasan kelak di hari kiamat orang-orang yang zalim. Ternyata tidak berhenti di dunia, di akhirat pun nanti akan berlanjut pada saat hisab itu. Maka kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila kebaikannya sudah habis, qabla ayuqdama alaihi, sementara orang-orang yang terzalimi belum sepenuhnya dibayar kezalimannya, akhirnya apa? Ukhidha min khotoyahum, keburukan mereka, kesalahan mereka diambil, lalu kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi. Yang awalnya banyak sekali yang ia bawa, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, semuanya dikasihkan kepada orang yang dizalimi, sehingga dia tidak punya kebaikan. Apa yang Allah katakan, faturihat alaihi tsumma turiha finnar, kemudian dia pun dilempar ke dalam neraka. Ini ya. Maka mumpung masih Allah berikan kesempatan hidup, maka jangan pernah kita melakukan kezaliman, dan hendaknya kita senantiasa terus-menerus meminta maaf
Ya, diberikan contoh di sini ya, man kanat li akhihi madlamah, barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, min irdin, ya pernah melukai kehormatannya atau hartanya, falyatahallalhul yaum, mintalah halal. Datang ke rumahnya, mohon maaf saya pernah dulu begini, ya kasihkan haknya. Sebelum datang hari kiamat yang mana tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham, ya tidak berguna uang kita, enggak berguna lagi harta yang kita miliki. Fa in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri dzulmatihi. Wa qad khaba man hamala dzulma, dalam surat Thaha 111, wa qad khaba, dan sungguh-sungguh kecewa orang-orang yang membawa banyak kezaliman saat di dunia. Nauzubillah ya. Jadi itu Pak, hisab. Nanti juga pada saat hisab itu ada yang dihisab dengan sangat mudah, ada yang dihisab dengan sangat sulit. Yang mudah itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang mukmin, ya, dan juga ada yang dipersulit bagi orang-orang musyrik, kafir dan munafik, dan ada yang tidak mendapatkan hisab sama sekali, mereka yang tidak istirqa, ya meminta ruqyah atau pengobatan api, atau juga tatayur, ya pesimis, dan senantiasa bertawakal. Kecuali kalau pengobatan tertentu memang dalam kondisi darurat, ya. Dalam kondisi darurat beberapa ulama memperbolehkannya, tidak ada masalah dalam kondisi darurat. Begitu insyaallah. Monggo barangkali ada pertanyaan terkait dengan tema kita, kami persilahkan. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hisab. Ka alfi sanatin mimma ta'uddun, itu sama seperti nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama apakah kita roh, apakah jasad? Ya kita itu sudah seperti awal penciptaan, ya. Kan sudah dibaca ini ayatnya di surat Al-Kahfi ayat 48. Wa uridu ala rabbik, mereka didatangkan kepada Allah sofan, dengan berbaris. Laqad ji'tumuna, sungguh kalian telah datang kepada kami, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pada awal mulanya. Ya, jadi sama, ya. Jadi kalian datang kepada saya sebagaimana kalian pertama kali aku ciptakan. Jadi bukan roh, ya. Kita jasad. Bahkan dipertegas lagi dalam saat ahlun nar, ya penghuni neraka disiksa di dalam api neraka itu, kan itu luluh lantah itu Pak, panasnya seperti itu. Dijelaskan dengan tegas dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqal adab. Setiap kali kulit mereka itu mateng wes, gosong, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan siksaan yang paling amat sangat pedih. Itu ya. Makanya kenapa kok ya kulit sama kulit kok iso loro ngono ya. Api ya kok setan pun juga di dalam neraka itu kok sakit ya. Ini kan kulit sama kulit ya. Sakit kalau dijiwit ya.
Sama dengan api sama api ya panas. Itu yang pertama. Yang kedua, ya hari ya terhitung setelah yaumul qiyamah. Jadi yaumul qiyamah itu setelah kan ada 3 tiupan itu. Tiupan al-faza' ya. Nah, jadi yang pertama itu tiupan terkejut, kan ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Kalau yang 3 itu tiupan terkejut dulu. Nafkhatu al-faza', barulah setelah itu nafkhatu as-sa'iq ya. Tiupan kematian, barulah yang ketiga tiupan kebangkitan itu. Ya, awalnya terkejut semua orang yang ada di dunia, barulah setelah itu ditiup kembali kedua kalinya, mereka semuanya binasa, dan tiupan yang ketiga mereka bangkit. Itu sudah hancur, masuk ke masuk ke alam yaumul qiyamah sudah. Kan ada 3 kehidupan kita itu kan ya. Yang pertama kehidupan dalam perut, ya, yang kedua kehidupan dunia, dan yang ketiga kehidupan barzakh. Barulah yang ke barzakh itu alam kubur. Barulah yang keempat tuh yaumul qiyamah. Di yaumul qiyamah itu ka alfi sanatin mimma ta'udun, satu hari sama seperti alfi sanah, 1000 tahun hitungan hari kalian di dunia itu. Itu terhitung setelah itu, Pak. Ngoten nggih? Monggo, enten malih, monggo. Mau nanya tentang pengobatan api itu seperti apa? Kai. Ya, al-ilad bin nar itu. Soalnya dulu di waktu itu bekam itu tidak seperti sekarang di kurva itu pakai api. Jadi gelasnya itu dimasukin api terus langsung dicabut, si api itu langsung ditempelkan ke kulit, langsung nyedot. Pakai seperti itu pengobatannya. Ya. Ya, jadi kai itu kan apa ya, pengobatan kai itu ya kalau bekam ya bekam, hijamah ya. Kalau hijamah itu sendiri hijamah. Ya, jadi kalau hijamah itu ada sendiri, kalau kai itu ada sendiri pengobatannya. Wallahu alam seperti apa kai itu. Ada yang herbalis di sini. Nah, di situ jadi pengobatan api itu ya pakai api, Pak. Langsung ya apa praktek gak paham saya ini. Ada yang tahu, Pak? Pengobatan pakai api itu seperti apa? Kalau bekam bukan. Kalau bekam itu kan biasanya ya dipanasin dulu, baru setelah itu diceplok tos langsung nyedot itu, nyedot sendiri itu ya. Enggak, kalau hijamah sendiri, hijamah itu sendiri ya, bukan pakai api hijamah itu. Dengan model yang terbaru ya, atau zaman dulu ya, semua hijamah itu kan beragam. Ya, namun secara detailnya alasan api itu loh, apa ya, saya pernah baca itu. Kenapa kok tidak diperbolehkan pengobatan pakai api itu? Ada yang tahu, Pak? Alasannya kenapa? Panas ya. Ya, jadi sebenarnya kayak ruqyah, kenapa kok tidak diperbolehkan minta ruqyah? Khawatir. Ya, khawatir orang tersebut meyakini yang bisa menyembuhkan itu bukan selain Allah. Ya, sementara kalau kita meyakini yang menyembuhkan itu Allah, ini hanya wasilah saja, enggak ada masalah. Ya, makanya penting sekali memberikan keyakinan-keyakinan atau supaya tidak salah paham ya. Sama dengan tatoyur ya. Tatoyur itu lagi-lagi bergantung kepada selain Allah, kepada benda gitu ya. Ya, makanya kita harus senantiasa tawakal ya. Ngoten, Pak. Ada yang lainnya? Jam berapa isyaknya? Oh, ini ya. Jadi di dalam riwayat kenapa alasan pengobatan pakai api itu tidak diperbolehkan? Dalam riwayat itu wa inni anha ummati anil kai. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melarang umatku dari pengobatan api. Fal kai yang bagi ayakuna huwal akhir ya. Li'annahu nau' ya. Ini salah satu alasan tidak boleh menggunakan api,
li'annahu naw'un minat ta'dzib. Karena memberikan pengobatan dengan api termasuk di antara jenis penyiksaan. Ya, naw'un minan nar, jenis dari api neraka itu. Ya, nau'un minat ta'dzib, ya di antara jenis penyiksaan kelak di hari kiamat itu dengan nar itu. Fala yusaru ilaihi illa indal hajah, tidak diperbolehkan menggunakannya kecuali amat sangat mendesak. Jadi kai itu tidak seterusnya dilarang, melainkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang amat sangat mendesak dan sangat dibutuhkan itu diperbolehkan. Enggak apa-apa. Fa idza ihtaja ilaihi, ya, apabila dia membutuhkan kai, waqad kawan nabi ba'da ashabihi. Karena Rasulullah dia kawa, ya jika dia membutuhkan harus menggunakan dengan api, enggak apa-apa menggunakannya karena Rasulullah pun dulu pernah mengobati sebagian sahabatnya dengan menggunakan kai. Nah, fala ba'sa wa jaizun indal hajah, diperbolehkan menggunakan kai saat hajah, ya saat membutuhkannya, walakin tarkuhu afdal, namun meninggalkannya lebih baik idza tayassaru ghairuhu, apabila ada sarana yang lain. Kalau masih ada pengobatan yang lainnya, gak apa-apa yang lain. Jika kalau tidak ada, ya satu-satunya ini sepertinya yang bisa mendatangkan solusi, menyembuhkan dan seterusnya, ya gak masalah. Inilah aja. Nonton Pak G. Monggo. Berzikir. Gimana yang kedua? Oh, yang kedua itu kan ya kalau cuma sebatas niat, dalam Islam itu konsepnya apabila seseorang niat untuk melakukan kebaikan maka dapat satu pahala. Tetapi kalau niat melakukan keburukan tapi tidak sempat melakukannya itu gak dapat dosa. Tapi kalau niatnya kebaikan dapat pahala meskipun tidak melakukannya. Misalnya jenengan niat sholat malam, tiba-tiba bablas sampai subuh gak sholat, niat sudah wudu, ya sudah melakukan sunnah-sunnah tidur supaya bangun malam, ternyata gak bangun juga gitu ya, dapat niat. Tetapi kalau keburukan ya harus dilakukan, kalau gak dilakukan cuma sebatas niat itu tidak dicatat. Nah, kalau melakukan kebaikan niat dan melakukannya, wah itu ila asarah, itu dilipat gandakan sampai 10 atau sampai 700 kali lipat itu nanti. Itu ya yang terkait dengan niat. Sementara kalau cuma khotirah itu yang terbesit di dalam pikiran, lintasan hati pikiran kita, itu tidak akan dicatat. Ya dicatat dalam Al-Qur'an tuh ya, kan keberatan itu pada saat ada ayat turun, Allah akan mencatat semua apa yang ada di dalam hatimu, ya, sehingga turunlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah tidak membebani seseorang kecuali ya sesuai dengan kemampuannya. Ya sopo sing mampu setiap kerteknya, setiap lintasan pikiran hati langsung dicatat. Wah gak ada yang bisa ini. Sementara yang kedua, awalu man yuhasabu yaumal qiyamah wa awalu man tusa'aru bihim nar. Lanjut ini. Nah, jadi awalu man yuhasab faqad ruwiya Ibnu Majah, rawa Ibnu Majah wa Sahih Al-Albani, bahwasanya qala nahnu akhirul umam wa awalu man yuhasab, ya. Kami adalah akhir umat, ya nahnu akhirul umami wa awalu man yuhasab. Yang pertama kali dihisab nanti umat Nabi Muhammad. Meskipun kita datangnya belakangan. Ya kan? Datangnya kalau kita belakangan, tetapi kita awwalu man yuhasab. Yuqalu ainal ummah al-Muhammadiyah wa nabiyha fa nahnul akhirun al-awwalun. Kitalah yang pertama kali dihisab meskipun kita datangnya belakangan. Itu jawabannya yang pertama. Semoga bermanfaat, kita diberikan oleh Allah kemudahan hisab kelak di yaumil qiyamah, dan Allah berikan banyak syafaat kepada kita, semua dosa-dosa yang kita lakukan diampuni, Allah tutup dan Allah ampuni, dan Allah mudahkan hisab kita kelak di yaumil qiyamah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.